Terima kasih banyak untuk siapa Dita? Terima kasih banyak untuk Indosat tentunya. Tepuk tangan untuk Indosat. Wah. Wah. Nah. Bener banget, saya paling senang kalau udah pakai Indosat. Kenapa? Tadi malam saya telepon jam 12, itu gratis sampai dengan nanti jam 5 sore. Ya ampun, jangan terlalu jujur, suka amat sama yang gratisan ya. Iya, SMS cuma 2 kali 1.000 gratis. Tuh ya. Kan, kalau udah yang gratis-gratis pasti demen semua. Bener banget, ya terima kasih banyak nih buat Indosat. Betul, tapi nih semua pelajar yang di sini pasti kan pada senang banget sama yang namanya Eksis, bener nggak? Iya. Ya kan? Jangan lupa saya ingatkan untuk update kegiatan seru kamu di Festival Pelajar Jawa Barat saat ini via Twitter tentunya. Gimana caranya? Gampang banget, pokoknya begitu foto langsung aja follow dan juga mention ke Twitter @indosatjabar. Dan berikan hashtag yaitu IM3FPJB. Nah, ya. Jangan khawatir karena pemenang akan mendapatkan tongsis keren dan juga voucher ratusan ribu rupiah dari Indosat Jawa Barat. Tepuk tangan untuk Indosat. Nah itu dia ya. Wah senang banget. Tapi selain ada Indosat juga kita ucapkan terima kasih banyak juga nih. Iya. Buat air minum Sierra, terima kasih banyak. Iya dan tentunya terima kasih juga kepada Trans Studio Bandung yang sudah memberikan tempatnya ya. Ya dan terima kasih juga nih buat FOJB, Forum OSIS Jawa Barat. Wow. Terima kasih buat FOJB ya. Iya. Nah tapi kan acara hari ini sangat seru sekali ya. Benar banget. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kalau misalkan bisa kita lihat dari sisi kanan sampai kiri semuanya penuh. Iya. Karena hari ini nanti kita akan dihibur oleh BSY. BSY itu teman-teman dari SMA Negeri 3 Bandung. Wow mana teman-teman SMA Negeri 3 Bandung ada? Wow, ada ya. Lumayan. Oke. Aduh, alumni. Alumni suka nongkrong depannya. Iya. Aduh, jujur banget. Iya ya. Oke, langsung aja kita ke acara selanjutnya. Betul. Kita akan ada sepatah dua patah kata dulu. Iya. Kita langsung aja panggil yang pertama beliau adalah General Manager dari Trans Studio Bandung. Kita panggilkan langsung saja Ibu Sisan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Heriawan atas kehadirannya dan juga perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan juga ada perwakilan dari Indosat selaku sponsor untuk acara hari ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk adik-adik dari FOJB. Menurut saya acara seperti ini harus diadakan secara rutin karena terlihat sekali betapa kreatifnya pelajar di Jawa Barat. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan terima kasih telah memilih Trans Studio Bandung untuk menjadi tempat terselenggaranya acara Festival Pelajar pada hari ini. Festival Pelajar hari ini kita padat kalau saya lihat rundown-nya. Selain akan ada seminar yang dibuka oleh Bapak Khairul Tanjung selaku pemilik Trans Studio Bandung juga salah satunya dari CT Corp untuk mengajarkan adik-adik bagaimana bekal untuk menjadi wirausaha untuk kemajuan bangsa ke depannya. Kemudian juga ada broadcasting, seminar broadcasting, kemudian ada banyak sekali perlombaan seperti yang tadi sudah disebutkan oleh MC, ada perlombaan tari kreasi, kemudian kabaret, kemudian stand up comedy, wall climbing dan lain-lain sebagainya. Itu menjadi bukti bahwa nanti akan ada bibit-bibit kreatif yang lahir dari para pelajar di Jawa Barat ini untuk kedepannya bisa kita kembangkan lagi. Seperti yang tadi sudah tampil di atas, saya lihat luar biasa sekali kita masih menghargai budaya Indonesia yang begitu luasnya. Jadi tolong ditingkatkan lebih sering lagi kegiatan seperti ini, melatih kreativitas adik-adik semua. Mungkin itu aja dari saya, selamat menikmati acara hari ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya benar banget ya kalau tadi pesan Bu Sisan memang Jawa Barat itu melahirkan orang-orang kreatif. Betul, karena Jawa Barat itu terkenal dengan orang-orang yang kritis dan juga pecinta seni tentunya. Nah, siapa lagi kalau bukan kita yang akan mengembangkan yang namanya kesenian-kesenian dari Jawa Barat kalau bukan kita-kita semua. Betul, jangan sampai kesenian yang berasal dari Indonesia nanti diaku-aku lagi sama negara lain ya. Jangan sampai ya. Nah, itu. Oke, langsung saja kita ke speech kita yang kedua, ya. Yaitu saya panggilkan dengan hormat kepada Bapak Wawan selaku perwakilan dari Indosat Jawa Barat. Oke, tepuk tangan untuk Pak Wawan. Oke, silakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ahmad Heriawan, Ibu Sisan, Pak Doni, dan teman-teman sekalian selamat pagi. Kurang keras, selamat pagi. Mantap, alhamdulillah. Baik, jadi teman-teman sekalian, kita sekarang semua pagi ini sudah berkumpul di sini, ya. Seperti yang disampaikan Ibu Sisa juga, kita semua pagi ini ingin menunjukkan kreasi kita, ya. Indosat kali ini sudah kedua kalinya mendukung kegiatan pesta pelajar yang tahun lalu Bandung, sekarang Jawa Barat, ya. Kita berkomitmen untuk mendukung kreativitas anak muda di Jawa Barat. Setuju? Alhamdulillah. Dan karena itu kita mempercayakan AM3 sebagai kartunya anak muda, khususnya kartu anak muda Jawa Barat. Nah, teman-teman kan kalau untuk kreatif butuh internet ya. Kita sudah siapkan Pak Ahmad, Indosat di Jawa Barat sudah modernisasi sekarang Pak. Modernisasi jaringan, insya Allah koneksi internet di Jawa Barat lebih baik. Bisa dicoba sendiri, lebih baik lagi teman-teman, silakan dicoba. Dan jangan lupa nanti silakan dicoba pakai Twitter ya. Berhadiah, update Twitter, nggak usah pakai foto nggak apa-apa, update Twitter saja. Karena kita sediakan hadiah lebih banyak lagi untuk teman-teman. Akhir kata, saya tidak mau berpanjang-panjang. Selamat berkreasi, terus berkreasi. Indosat akan selalu mendukung anak muda di Jawa Barat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Wah, lanjut. Lanjut lagi. Nah, Oke. ini adalah tamu spesial kita. Tamu kehormatan kita. Betul, Ya. yang akan memberikan sepatah dua patah kata. Kalau gitu langsung saja kita panggilkan yang terhormat kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ahmad Heriawan. Atau yang sering kita sebut sebagai Kang Aher ya. Nah, itu supaya lebih ini akrab ya. paling suka ya, paling biasanya orang pengennya lengkap gitu Iya. ya. Saya mah enggak, pengennya panggil Kang Aher. Betul. Oke, Kang Aher silakan Kang Aher. Tepuk tangan untuk Kang Aher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati pimpinan atau salah satu pimpinan CT Corp, Bapak Doni Oskaria, JM Trans Studio, Ibu Nur Sisan, yang baru saja memberikan sambutan di hadapan kita. Tentu perwakilan Indosat Jawa Barat, Pak Wawan. Kalau dengan nama Wawan saya lebih senang nyebutnya Kang Wawan. Sunda banget gitu. Yang saya banggakan juga ada pembina forum OSIS Jawa Barat, Bung Hanif. Dan tentu saja saya harus menyebut juga dengan segala kebanggaan saya kepada Ketua Forum OSIS Jawa Barat, Saudara Tasriful Iman, atau Tasrif ya panggilan hari-harinya. Kemudian juga saya harus menyebut Ketua Panitia, ini siapa? Liska ya? Liska, mana gak ada gini gue Liska? Oh ya, tadi di depan saya kan gak ada gini kemana. Dan tentu saja yang saya cintai, saya banggakan seluruh pelajar yang tergabung dalam Forum OSIS Jawa Barat. Saya masih teringat setahun yang lalu, waktu itu Forum OSIS Jawa Barat mengklaim sebagai Forum OSIS Jawa Barat, ada pertemuan di sebuah tempat, tapi pesertanya kurang dari 1.000 orang. Tahun lalu, saya katakan waktu itu, coba kalau benar-benar Forum OSIS Jawa Barat, koordinasikan dengan seluruh OSIS Jawa Barat, buat acara besar tahun yang akan datang. Ternyata Kang Tasib dan kawan-kawan selaku Ketua Forum OSIS Jawa Barat menepati janjinya. Hari ini mereka hadir dengan 10.000 pelajar di Jawa Barat.
Saya juga harus puji. Ternyata tempat yang dulu sederhana banget, Bu Sisan. Sekarang entah bagaimana caranya, saya sangat kagum karena bisa bekerja sama dengan Indosat dan bekerja sama dengan Trans Studio Bandung. Teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian, tentu ini sebuah kebanggaan. Trans Studio Bandung ini kebanggaan kita karena kelihatannya Trans Studio seperti ini adalah terbesar di seluruh Indonesia yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Saya dengar katanya akan ada lebih besar lagi di Kota Bekasi ya. Tapi meski nanti di Kota Bekasi lebih besar lagi semacam Trans Studio ini, tapi tetap kan di Jawa Barat yang pertama Bandung dulu kan, sebelum kota yang lainnya. Jadi kalau begitu yang terhebat adalah Bandung, yang terhebat adalah, tapi Jawa Barat juga kan, sama OSIS yang paling hebat juga OSIS Jawa Barat. Meski saya yakin teman-teman pelajar dengan OSIS dan forum OSISnya di berbagai tempat ada, di Jawa Barat mungkin ada, sudah jelas ada, di provinsi lain juga mungkin ada. Tetapi saya yakin kepeloporannya itu berasal dari Jawa Barat. Saya yakin belum ada forum OSIS seprovinsi yang ditata dengan lebih rapi sehingga bisa menghadirkan acara besar seperti sekarang ini kecuali forum OSIS Jawa Barat yang jadi pelopor. Hadirin sekalian, tentu saya harus mengucapkan selamat atas keberhasilan ini. Yang kedua, terima kasih kepada Trans Studio yang sudah berani dan kemudian mau bekerja sama dengan teman-teman pelajar. Terima kasih juga kepada Indosat Jawa Barat yang sudah juga memberikan fasilitas kepada teman-teman Forum OSIS Jawa Barat ini. Hadirin sekalian, yang ingin saya katakan adalah ketika kita hadir di tempat ini, mari kita membayangkan sebuah kemajuan ke depan. Anda semuanya, para pelajar semuanya, anak-anakku sekalian semuanya, adalah masa depan Bandung, masa depan Jawa Barat, masa depan negeri ini. Sehingga ke depan negeri ini tergantung anak-anak OSIS yang hebat-hebat di masa depan ini. Tentu saya berterima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah aktif di organisasi. Seringkali ada orang yang mengatakan bahwa kalau terlalu aktif, katanya prestasi suka ambruk. Betul? Betul atau tidak? Tidak. Justru anak-anak yang kreatif, anak-anak yang prestasinya tinggi adalah anak-anak yang aktif di organisasi. Betul? Ya. Dan biasanya di masa depan yang maju, yang jadi pemimpin, yang jadi leader di berbagai bidang. Baik leader di pemerintahan, leader di masyarakat sosial, leader di organisasi-organisasi besar, leader di kampus-kampus nanti, leader di kalangan bisnis. Biasanya adalah orang-orang yang berani saat mereka jadi pelajar. Dan biasanya mereka adalah orang-orang yang aktif di OSIS dan organisasi yang lainnya. Hidup OSIS, hidup pelajar. Anak-anakku sekalian, kalau disuruh bercerita, saya dulu adalah ketua OSIS. Saya dulu ada ketua OSIS. Jadi kalau ingin sebuah bukti, ada ketua OSIS yang kemudian bisa jadi gubernur, namanya adalah Ahmad Heriawan. Narsis dikit boleh kan? Narsis katanya, bukan narsis. Saya harus mengatakan ini karena tentu saja dalam kerangka suku dan dalam kerangka pewarisan semangat kepada anak-anak muda semuanya. Hadirin sekalian, tentu untuk sukses itu semangat dan punya tahapan-tahapan untuk mengurai cita-cita semangat tersebut. Untuk mengejawantahkan tahapan-tahapan dalam keberhasilan. Hadirin sekalian, kalau ada sebuah kalimat yang sering terlontar, pantas dia jadi pengusaha besar. Orang anak pengusaha. Pantas dia orang yang berhasil. Orang dia bapaknya juga sudah berhasil. Tidak seperti itu hadirin sekalian.
Pak CT ini ayah ibunya bukan pedagang, orang biasa. Tapi Pak CT, Pak Khairul Tanjung hadir pada hari ini sebagai raksasa bisnis Indonesia dan berasal dari kalangan masyarakat biasa. Kalau saya tentu jurusannya bukan di jurusan bisnis. Yang saya geluti bukan di bisnis. Di urusan-urusan profesional. Dulu saya Bu Sisan trainer dulu. Ya, sebelum jadi anggota DPRD, sebelum menjadi pengurus partai, saya trainer terlebih dahulu. Saya sering mengatakan saya kalau mentraining sekali dalam sebulan, saya bisa hidup 2 bulan. Makanya karena saya bisa hidup 2 bulan dengan training sekali, ngisi training sekali, kalau 2 kali kan bisa 4 bulan kan. Saya bisa jalan-jalan kemana-mana tanpa bergantung kepada pembiayaan orang. Itu dulu. Hadirin sekalian, kalau harus cerita masa lalu saya juga bukan siapa-siapa. Ayah saya seorang pegawai negeri sipil golongan 1. Sebab ketika pensiun golongan 2. Apa sebabnya? Sebab saat masuk menjadi PNS, ayah saya hanya lulusan SD. Ibu saya seorang petani. Karena ayah juga adalah PNS golongan rendah, ibu rumah tangga plus petani, dua-duanya juga jadi petani. Hadirin sekalian, saya waktu kecil tukang gorengan. Kalau saya berangkat sekolah di SD, saya membawa dagangan ke sekolah. Seperti itulah masa lalu yang saya jalani. Sampai saya mahasiswa, saya masih berdagang di kampus. Hadirin sekalian, tentu saja saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya masa depan kita ada pada tangan kita masing-masing. Bukan ada pada orang tua. Bukan ada pada tetangga kita. Bukan ada pada orang lain. Manakala kita mau sukses, insya Allah jawabannya bisa. Betul? Ada sebuah pepatah Arab yang berbunyi manjada wajada. Hafal? Manjada wajada. Uniknya ternyata ada pepatah Sunda, berbahasa Sunda yang pas banget dengan terjemahan Arab tadi. Saya tidak paham apakah pepatah Sunda ini menerjemahkan dari bahasa Arab atau tidak, tapi pas banget. Kalau orang Arab punya manjada wajada, orang Jawa Barat punya lamun keyeng tangtu. Orang Bekasi apa? Lamun keyeng tangtu. Nah di Bekasi kurang dikenal ini. Cirebon, lamun keyeng tangtu. Belum kedengaran. Bandung, lamun keyeng tangtu. Kalau orang Bandung tentu saja tidak pas kalau tidak mengenal bahasa tadi. Nah hadirin sekalian, saya menerjemahkan dengan bahasa yang lebih mudah. Arabnya manjada wajada, kemudian Sundanya lamun keyeng tangtu. Bahasa saya yang sering saya pakai sehari-hari, sabisa-bisa insya Allah bisa. Betul? Sabisa-bisa insya Allah. Terakhir, saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, kepada anak-anakku sekalian, bahwa kalau menata masa depan, menghadirkan konsep diri untuk masa depan kita, menjadi orang yang berhasil, itu sebuah keniscayaan. Kalau jadi profesional itu biasa. Kalau menjadi pegawai dengan gaji yang memadai itu biasa. Tapi yang tidak biasa adalah kalau kita bercita-cita jadi orang kaya dan jadi pengusaha. Saya tentu saja berharap kepada anak-anak kalian untuk menjadi orang berhasil di masa depan. Setuju? Lebih setuju kalau Anda semuanya merancang masa depan Anda jadi pengusaha-pengusaha hebat, sehebat Khairul Tanjung. Setuju? Setuju ya? Mengapa demikian? Alasan makroekonominya ada, alasan agamanya ada. Alasan makroekonominya, sebuah negara dikatakan normal manakala 4% dari penduduk negara itu adalah pengusaha. Berapa persen?
Berapa persen? Bukan 3, 4 ya, 4. Lupa 3 udah kelewat kalau 3, 4. Ya, berapa persen? 4%. Hadirin sekalian, mengapa China, Tiongkok tidak goyah dengan badai krisis apapun di dunia? Sebab mereka sudah kokoh struktur ekonominya. China itu 14% penduduknya adalah pengusaha. 14. Kemudian Amerika Serikat 12% penduduknya adalah pengusaha. Berapa? 12%. Kemudian Singapura 9% penduduknya adalah pengusaha. Thailand 4,1% penduduknya adalah pengusaha. Malaysia menjelang 4% penduduknya adalah pengusaha. Indonesia baru 0,8% pengusaha penduduknya. Banyak atau sedikit? Orang lain ada yang 14, 12, 9, 4,1 menuju 4. Kita baru 0,8. Jadi untuk mengejar ketertinggalan, supaya Indonesia itu sangat hebat ke depan, maka saya menginginkan lebih banyak kalian semuanya, daripada menjadi profesional, daripada menjadi seorang pegawai, daripada menjadi seorang karyawan, saya lebih senang kalian menjadi pengusaha seperti Pak Khairul Tanjung. Kalau jadi gubernur cuma 1 se-Jawa Barat, kesempatannya sangat dikit. Betul? Tapi kalau jadi pengusaha kesempatannya sangat terbuka bagi kita semuanya. Itu alasan makroekonominya. Ada alasan yang kedua. Alasan agama. Ternyata kita sering mendengar kalimat mabrur, betul? Apa yang mabrur? Apa yang mabrur? Haji mabrur, betul? Tapi ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di samping mengatakan haji mabrur, dia juga mengatakan pedagang mabrur. Apa? Kalau selama ini kita baru kenal dengan sangat kuat haji mabrur, maka ke depan kita harus mengenal pedagang. Saya doakan, saya dorong anak-anakku sekalian ke depan jadi pedagang-pedagang mabrur di masa depan. Tepuk tangan dong. Alasan yang kedua lainnya adalah ternyata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, menciptakan pintu rezeki 10 pintu. Berapa? Berapa pintu? 10 pintu. Uniknya 9 dari 10 pintu untuk para pengusaha, hanya 1 untuk para pegawai. Jadi mending pengusaha mending pegawai. Mending pengusaha mending pegawai. Pengusaha berapa pintu? Pegawai berapa pintu? Banyakkan 9, banyakkan 1. Jadi mending mana? Bagus, bagus. Paling tidak hari ini saya berhasil memprovokasi Anda semuanya. Ya, sekali lagi, terakhir saya ucapkan kebanggaan saya kepada Forum OSIS Jawa Barat atas keberhasilan acara ini. Terima kasih saya kepada Trans Studio, terima kasih kepada Indosat, sehingga berhasil mengadakan acara yang besar di tempat yang megah untuk kemegahan masa depan kita semuanya. Saudara sekalian, yang bisa saya sampaikan, ya saya ingin yel-yel ya. Boleh yel-yel? Kalau saya sebut forum OSIS, jawabannya sabisa-bisa insya Allah bisa. Setuju? Sabisa-bisa insya Allah. Oke, mulai ya. Forum OSIS. Sakali deui, forum OSIS. Insya Allah bisa. Nista Maja Utama, forum OSIS. Insya Allah bisa. Nah kita terakhir pakai yes ya.
Saya bisa, insya Allah bisa. Yes. Yes itu terjemahan global bahasa Sunda. Heeh. Heeh terjemahannya adalah yes. Oke pakai yes. Foromosis. Saya bisa. Insya Allah bisa. Yes. Terima kasih. Katanya ada saran serentak untuk Gubernur Jawa Barat gitu ya. Boleh nggak apa-apa. Tapi jangan marah kalau saya tidak bisa baca seluruhnya ya. Nah untuk saran selain pakai SMS yang nanti masuk ke kotak Indosat. Yang mau dicetak sebagai hadiah terbaik untuk saya. Silahkan dengan bahasa apa saja. Bahasa halus boleh. Bahasa lemah lembut juga boleh. Bahasa tegas boleh. Tapi tentu bahasa kasar jangan. Tunjukkan budaya kita. Sebagai budaya yang masih mengedepankan sopan santun. Saya di Twitter biasa Bu. Biasa Pak siapa namanya Pak Doni, Bu Sisan. Biasa dapat caci makian. Pujian ada, caci makian juga luar biasa. Hari ini sangat terbuka. Saya harus berusaha untuk tidak tersinggung sama sekali. Yang nyebut bangsat ada, nyebut monyet ada, nyebut bego aja, nyebut goblok ada. Kepada gubernur bayangkan gitu. Bayangkan ya seperti itu. Saya kira kritik itu boleh pedas, tapi tidak boleh kasar. Tidak boleh sarkastis begitu ya. Sebab kita masih menjunjung budaya hubungan baik antara manusia. Jadi boleh apa saja silahkan. Saran, yang galak-galak juga boleh, tapi tentu saja tunjukkan bahasa kita sebagai bahasa kaum terpelajar. Oke ya, jadi katanya mau rekor muri. Selamat atas rekor muri untuk saran bagi Gubernur Jawa Barat. Hadirin sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Festival Pelajar se-Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Forum OSIS Jawa Barat yang dikaitkan dengan saran serentak terbanyak untuk Gubernur Jawa Barat yang kemudian akan mengambil rekor muri. Dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih atas keperhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak, saya pengen salaman sama Bapak boleh nggak? Aduh, ya ampun akhirnya ya Pak. Pak, saya pengen tanya sama Bapak. Ya. Perhatian terakhir. Satu kata buat pelajar Jawa Barat. Maju. Maju. Maju, tepuk tangan. Wow, dan Wah. kayaknya pembukaan acara hari ini kurang afdol kalau kita belum pencet tombol ya. Iya, dan, Iya. dan mungkin kita akan panggilkan juga. Betul, perwakilan dari Indosat yaitu kepada Pak Wawan dan juga Bapak Aji untuk bisa naik ke atas panggung. Dan juga Bapak Teddy selaku Kepala Indosat Bandung. Dan dari Trans Studio Bandung kami panggilkan Mas Doni Oskaria selaku Direktur Utama PT Para Bandung Propertindo. Dan juga Ibu Nur Sishan Ibrahim selaku GM dari Trans Studio Bandung. Ya, Dari Disdik juga, silakan Bapak. ya. Kita akan meresmikan. Tadi mungkin sudah ya secara kata-kata. Iya. Tapi Secara suara belum. Ya? rame-rameannya belum. Betul. Ya. Oke, sambil difoto dulu. Ya, oke. Oke. Kita mulai ya. Hitungan ada di tangan Rama ya. Oke, 3, 2, 1. Wow, tepuk tangan. Oke, dan dengan dibunyikannya tombol ini, maka dengan resmi sudah Festival Pelajar Jawa Barat 2014 dibuka. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Dan ke Bapak Kang Aher jangan dulu pergi dulu Akang. Akang. Akang kita akan ada pencatatan rekor muri. Betul. Ya, Iya. kepada Dan Bu Sisan, Ibu, Bapak, Mas Doni, Bapak jangan lupa pada kemana-mana di sini. Dan saya panggilkan Ya. juga kepada notaris kita yaitu Ibu Rina Budi Suara Ya. dan juga Ibu Gita Rama Aina.
untuk Oke. bisa naik ke atas Untuk naik ke panggung. atas panggung dan kita akan pencatatan rekor muri yaitu sebagai SMS terbanyak. Betul. Ya, dan jangan lupa juga nih ternyata Kang Aher tuh punya Twitter loh. Oh iya. Ya, Twitternya @aheryawan. Iya, jadi harap untuk di Ya. follow ya. Ya, kebayang kalau Kang Aher ngebalesin semuanya. Waduh. Tapi katanya kalau lagi santai suka ngebales ya Kang ya?